مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan berkah, salah satu taman-taman surga Allah, yaitu majelis ilmu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian bertemu dengan taman-taman surga yang ada di dunia, maka singgahlah kalian. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman-taman surga Allah yang ada di atas dunia ini? Maka Nabi menyatakan khilaqul dzikir, wa fi riwayat khilaqul ilm, yaitu halaqah, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Seperti saat ini adalah salah satu taman dari taman-taman surga Allah yang ada di dunia. Semoga dengan kita hadir di majelis yang menjadi taman surga Allah ini di dunia, kelak di akhirat kita benar-benar masuk ke surga Allah, berada di taman-taman surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh orang-orang yang mengamalkan ajaran Nabi. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki bulan kegembiraan, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menjadi sebab kita semua mendapatkan hidayah Islam dan iman dari Allah. Seseorang yang selalu cinta kepada kita sebagai umatnya melebihi orang tua kita kepada kita sendiri. Dan seseorang yang akan memperjuangkan kita kelak di akhirat ketika tidak ada satupun yang akan peduli dengan kita. Beliau akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita sebagai umatnya agar seluruhnya bisa selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seluruh umat Islam merasa gembira ketika berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan satu ayat, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi Muhammad, bifadlihi, dengan mendapatkan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan mendapatkan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya kalian semua bergembira, merayakan kegembiraan. Ayat ini ditafsiri oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah
Yang dimaksud dengan fadlullah, katakan wahai Nabi, dengan mendapatkan keutamaan Allah, artinya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah setiap pekan selalu mendapatkan tambahan ilmu agama Allah, sehingga kita menjadi iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita semua menjadi orang-orang yang mengerti daripada syariat Islam. Untuk itu hendaknya kita bergembira menjadi orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu agama, yang tidak diberikan ilmu agama ini kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam urusan agama, akan diberikan ilmu di dalam urusan agama. Kalau kita mendapatkan ilmu agama meskipun sedikit, itu tanda Allah jadikan kita orang yang baik. Oleh karena itu kita bergembira, bukan menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama. Karena ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi, dan mendapatkan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu pemberian besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat bagi seluruh alam. Kalau kepada seluruh alam saja Nabi itu kasih sayang, rahmat, bagaimana dengan umatnya? Tentu beliau lebih memberikan kasih sayangnya kepada umatnya. Diceritakan suatu malam Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam ini terbangun dari tidur melihat Nabi sedang sholat malam. Beliau lihat lama sekali sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kebiasaan Nabi itu adalah sholat malam dengan panjang berdirinya, hatta tawaramat qadamahu, sehingga kadang-kadang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bengkak karena lama melakukan sholat malam. Melihat itu Siti Aisyah kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berdoa dengan khusyuk kepada Allah dan sambil menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Siti Aisyah ini dalam melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, mendekat kepada Nabi dan meminta kepada Nabi untuk didoakan. Karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti. Kemudian Nabi menyatakan dalam doanya, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddamat min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang telah berlalu dan yang akan datang. Dosa yang dia sembunyikan atau dosa yang dia tampakkan. Setelah mendengar Rasulullah mendoakan khusus kepada Siti Aisyah, maka Siti Aisyah ini gembira luar biasa. Senang, bahkan terlihat kegembiraan itu ada di wajahnya, berseri-seri dan tertawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Asurirti ya Aisyah, apakah engkau gembira? Apakah kamu senang wahai Aisyah mendapatkan doa seperti itu dariku?" Maka Aisyah tentunya menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah.
Kalau engkau doakan aku diampuni dosanya oleh Allah, pasti dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku akan selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW kemudian menyatakan, innaha la du'ai li ummati inda kulli shalah. Ketahuilah Aisyah, sesungguhnya seperti itu doaku kepada umatku di setiap aku melakukan sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi selesai sholat itu yang didoakan adalah kita umatnya. Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun, kata Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku, mereka tidak tahu hakikatnya neraka bagaimana. Setiap selesai sholat yang didoakan adalah kita. Dan Nabi Muhammad tidak perlu meminta ampun dosa karena sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah akan mengampuni dosa-dosa engkau wahai Nabi Muhammad, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa yang berlalu daripada dosamu dan apa yang akan datang. Kalau Nabi sudah jelas dijamin surga. Bahkan pintu surga itu kuncinya adalah di tangan Nabi Muhammad SAW. Lah untuk apa Nabi ini sholat panjang, berdoa sampai menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata untuk mendoakan kita semua, umat beliau yang banyak berdosa kepada Allah, yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat doanya Nabi SAW, maka kita semua ini selama menjaga iman dan Islam telah mendapatkan jaminan Allah untuk bebas dari neraka. Dalam hadis Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini akan masuk surga kecuali yang menolak. Bahkan Allah memberikan satu jaminan di akhirat kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi sesuatu yang membuat Nabi menjadi senang. Dalam ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Dan kelak di akhirat wahai Nabi Muhammad SAW akan memberikan wala saufa yu'tika, akan memberikan kepada engkau rabbuka, Tuhan kamu, fatarudha, dengan pemberian yang sampai kamu menjadi senang puas. Mendapatkan tawaran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad SAW membalas sebagaimana dalam tafsir Al-Quran Nabi menyatakan, la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku ya Allah belum ridho, belum senang, belum puas, belum lega jika masih ada satu umatku saja yang masih ada di neraka. Sehingga itu memperjuangkan kepada kita Nabi itu memberikan syafaat. Semua umat Nabi Muhammad yang masuk neraka dientas. Sampai-sampai malaikat penjaga neraka yaitu malaikat Malik menyatakan, ma baqita min idqabillahi ahad atau kama qala. Ma baqita, kamu tidak menyisakan li ghadabi rabbika min ahadin, untuk murka Allah, untuk siksa neraka ini seorang pun dari umatmu. Jadi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW begitu diberikan keutamaan oleh Allah adalah kita akan menjadi orang-orang yang selamat dari neraka selama kita menjaga iman kepada Allah, melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW dan tidak lepas itu sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu sangat layak untuk kita ini bergembira, dan ini perintah Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita hendaknya senang, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW,
Dengan lahirnya Nabi kita mendapatkan hidayat Islam. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan pembelaan di akhirat. Oleh karenanya para ulama berlomba-lomba di dalam memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal seperti ini. Oleh karenanya kita sepanjang bulan Rabiul Awal ini akan membacakan sedikit daripada sirah sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Sirah Nabawiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan kalau kita melihat teks-teks yang ada di kitab-kitab Maulid, baik itu Maulid Ad-Daibai, Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Barzanji, dan semuanya itu semua adalah berdasarkan daripada apa yang ada di kitab sirah para ulama tentang lahiran Nabi Muhammad SAW. Entah itu dari hadis atau dari kalam-kalam para sahabat Nabi SAW. Sebelum kita membahas kelahiran Nabi Muhammad SAW, harus kita ketahui asal usul Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi itu dikatakan basyarun la kal basyar. Tidak sama Nabi itu dengan manusia pada umumnya. Kenapa tidak sama? Dari seluruhnya Nabi itu tidak sama. Bahkan dari asal usul. Kalau manusia ini asal usulnya adalah Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dengan percampuran antara tanah, liat, dan air. Tetapi Nabi Muhammad SAW asal usulnya bukan seperti itu. Sebagaimana hadis riwayat Jabir bin Abdullah, beliau sahabat Jabir bin Abdullah ini pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya." Ya Rasulullah, beritahu aku daripada pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Maka Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, qal ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Nabi berkata, wahai Jabir, sesungguhnya Allah itu pertama kali menciptakan sebelum segala sesuatu adalah menciptakan cahaya Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, adalah dari bias cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asal usul beliau. Dan ini berdasarkan dari riwayat hadis yang banyak jalurnya. Dikatakan dalam kitab Sirah Nabawiyah ini, yurwa an turukin syatta, diriwayatkan dari banyak jalur, annallaha ta'ala lamma khalaqa Adam alaihissalam alhamahullahu an qala. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam ini disebut oleh Allah, ya Rabb, lima kunyati Aba Muhammad. Mengapa julukanku adalah ayahnya Muhammad? Padahal Nabi Muhammad itu belum ada. Tapi Nabi Adam ini dijuluki Aba Muhammadin, ayah daripada Nabi Muhammad. Sebelum Abul Bashar, sebelum ayah manusia. Galallahu ta'ala, maka Allah berkata, ya Adam irfa' ra'sak. Wahai Adam, angkat kepala kamu. Farafa'a ra'sahu, maka Nabi Adam mengangkat kepalanya. Fara'a nura Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi suradikil arsh. Beliau Nabi Adam ini melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di langit-langit arasy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka berkata Nabi Adam, ya Rabb, ma hadzal nur. Wahai Tuhanku,
cahaya apa ini yang ada di atas arsy ini? Qala hadzal nur nuru nabiyyin min dzurriyyatika ismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi Muhammad. Maka Allah berkata, itu adalah cahaya nabi yang menjadi keturunanmu. Namanya di langit adalah Ahmad dan namanya di bumi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu, Allah menjelaskan, laulahu ma khalaqtuka. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku Allah tidak ciptakan kamu. Wala khalaqtu sama'an wala ardhan, dan aku tidak ciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah dalam hadis yang lain menyatakan, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka kecuali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam itu sebagai nantinya dalam keturunan Nabi Adam itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan bumi ini tempat untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan langit sebagai tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan surga sebagai tempat tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan neraka bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan siksa Allah ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh alam ini Allah ciptakan adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan jika seluruh alam ini menghormati, mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan ketika Nabi Adam telah mendapatkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sulbinya, itu Allah menciptakan pasangan yaitu Ibu Hawa. Dikatakan di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annallaha ta'ala khalaqa Hawa min dil'i Adam al-aisar. Sesungguhnya Allah menciptakan Hawa itu, Ibu Hawa, dari tulang rusuk beliau yang sebelah kiri. Wa huwa naim, dalam keadaan Nabi Adam tertidur. Allah ciptakan. Kenapa? Untuk memindah cahaya Nabi Muhammad dari sulbi Nabi Adam ke rahimnya Ibu Hawa. Terus akan lahir ada di bumi. Nanti akan menjadi generasi para nabi dan rasul. Itulah Allah menciptakan Ibu Hawa. Falamma staiqadha, ketika Nabi Adam bangun, wara'aha, dan melihat ada sosok perempuan, sakana wa mala ilaiha, yang sudah tinggal di sampingnya, Nabi Adam ini ada ketertarikan kepada Ibu Hawa. Famadda yadahu ilaiha, kemudian ingin menyentuhkan tangan Nabi Adam kepada Ibu Hawa. Faqalatil malaikah, maka malaikat-malaikat yang ada di surga ini berkata, "Mah ya Adam, jangan, berhenti wahai Nabi Adam." Maka Nabi Adam berkata, "Falima, kenapa saya disuruh berhenti? Waqad khalaqahallahu li, padahal Allah ciptakan ini Ibu Hawa untuk saya." Kan di surga itu tidak ada yang haram, semua makanannya halal. Bahkan khamr yang ada di surga itu adalah hukumnya halal untuk diminum. Bidadarinya halal. Tetapi untuk Ibu Hawa ini tidak dihalalkan oleh Allah kepada Nabi Adam sebelumnya. Maka para malaikat mendengar ucapan Nabi Adam, mengapa saya belum boleh halal dengan Ibu Hawa? Faqalu hatta tuaddiya mahruha, sampai kamu tunaikan mahar pernikahannya. Tidak boleh kamu sentuh wahai Nabi Adam
Ibu Hawa ini sebelum kamu tunaikan, bayarkan maharnya. Kemudian Nabi Adam berusaha mendapatkan mahar. Apa mahar yang layak ada di surga? Kalau uang di surga tidak butuh karena semuanya gratis. Emas, perak, permata itu tidak berharga di surga. Semuanya jadi batu bata, jadi batu-batu yang berserakan, itu permata-permata. Tidak ada yang lebih bernilai di surga itu dalam urusan harta duniawi. Maka kalau bertanya kepada malaikat dan malaikat menjawab, bertanya kepada malaikat, wa ma mahruha, apa maharnya Ibu Hawa ini? Di surga ini semuanya ya bisa cari, tidak perlu beli, dan itu tidak berharga bagi mahar seorang perempuan di surga itu. Kalau maka para malaikat berkata, antusalliya ala Muhammadin salasa marrah. Maharnya kamu menikah dengan Ibu Hawa adalah kamu bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Dalam riwayat yang lain, isyrina marrah, 20 kali. Jadi mahar pernikahan Nabi Adam dengan Ibu Hawa ada di surga itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat ini sangat berharga ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita semua keturunan Nabi Adam ini adalah berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mahar Nabi Adam kepada Ibu Hawa. Kemudian diceritakan juga ketika suatu saat Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, amin bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah kamu wahai Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mur ummataka an yu'minu bihi, dan perintahkan umatmu untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran Nabi Isa yang sekarang diaku sebagai Yesus oleh orang Nasrani itu adalah mengajarkan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad, meskipun dia iman kepada Allah sebagai Tuhan, maka tidak diterima. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini harus dua rangkaian ini menjadi satu, tidak bisa dipisah. Oleh karena itu jika orang kafir itu beriman kepada Allah, tidak beriman dengan Nabi Muhammad, maka dia dikatakan kafir, menentang atas perintah Allah, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaula Muhammad ma khalaqtu Adam walal jannah walan nar. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad, kata Allah, aku tidak ciptakan Nabi Adam. Aku tidak ciptakan surga, aku tidak ciptakan neraka. Walaqad khalaqtul arsya 'alal ma', dan Allah menyatakan aku telah ciptakan arsy itu ada di atas air. Fattaraba, kemudian arsy ini goyang-goyang. Fakatabtu 'alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan. Maka Allah menyatakan aku tulis di atas arsy itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka arsy tadi menjadi tenang, menjadi tidak bergoyang. Nah, arsy itu apa? Pertanyaannya, arsy itu adalah makhluk yang paling besar, makhluk Allah yang paling besar. Kalau diceritakan di kitab itu digambarkan bumi ini dibandingkan dengan langit adalah seperti satu debu di padang pasir.
satu titik pasir di seluruh padang pasir. Karena kalau kita lihat bumi ini dari atas, semakin ke atas bumi ini semakin kelihatan kecil, seperti satu kelereng. Semakin naik lagi ke langit yang lebih tinggi, bumi ini dan benda-benda langit yang lain seperti meteor, seperti planet-planet itu seperti debu-debu atau butiran-butiran pasir. Dibandingkan dengan langit, maka seperti satu butir pasir di antara pasir-pasir di gurun pasir. Itu perbandingan bumi dengan langit. Bumi ini makhluk yang sangat kecil, maka penduduk bumi itu tidak boleh membanggakan diri karena sangat kecil. Dan langit itu jika dibandingkan dengan arsy Allah seperti satu tetes air dengan lautan yang luas. Di langit yang begitu besar terlihat biru dari bumi ini seperti satu tetes air, sedangkan arsy itu seperti lautan yang sangat luas. Nah, seperti itu. Arsy yang begitu besar itu bisa tenang ketika Allah menuliskan di situ kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada yang lebih besar makhluk ini selain Allah sebagai Tuhan dan selain Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Nabi Muhammad seluruh makhluk ini kecil. Terbukti ketika peristiwa Isra Mi'raj semuanya adalah kecil dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak berlebihan kita ini memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu memang adalah layak bagi sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah titipkan cahaya Nabi Muhammad ke dalam badan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Untuk sujud kepada Nabi Adam ini artinya karena annahu lamma nafakha fi Adam ar-ruh sara nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalma'u min jabhatihi kasyams. Ketika Allah berikan cahaya Nabi Muhammad itu, maka memancar dari dahi Nabi Adam itu cahaya Nabi Muhammad seperti syams, seperti matahari. Sehingga para malaikat diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis. Seluruh malaikat ini sujud kecuali iblis. Kenapa malaikat sujud? Yang pertama adalah taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua memang di situ ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih agung daripada cahaya seluruh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi iblis itu dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan cahaya hidayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mendapatkan cahaya Nabi itu akan mendapatkan cahaya iman dalam hatinya. Sedangkan iblis telah ditutup oleh Allah, tidak akan mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus cahaya ini berpindah. Setelah Nabi Adam menikah dengan Ibu Hawa, pindah ke Ibu Hawa. Kemudian Ibu Hawa melahirkan putranya, ada yang bernama Nabi Syith, yang menjadi nabi setelah Nabi Adam. Terus pindah sampai ke Nabi Nuh, berpindah cahaya tadi ke Nabi Ibrahim, ke Nabi, sampai kepada ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cahaya itulah para nabi-nabi Allah tadi mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh selamat dari banjir besar karena di sulbinya ada cahaya Nabi Muhammad, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud dengan api besar diselamatkan oleh Allah, tidak terbakar karena membawa cahaya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan dalam Maulid Atiba, inna Quraisyan kanat nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfayam. Tusabbihullah dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbih. Falamma khalaqallahu Adam auda'a dzalikan nur fi tinati. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah letakkan cahaya itu di tanahnya Nabi Adam. Falamma khalaqallahu Adam auda'a dzalikan nur fi tinati. Kemudian lanjut, Nabi Nuh itu selamat dari banjir. Juga Nabi Ibrahim ini khina kudzifa bihi finna, selamat dari api neraka, dari api Namrud ketika dia dilemparkan ke api, yaitu karena membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kakek-kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan dari pernikahan yang sah, dari pernikahan yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di zaman jahiliyah, tetapi seluruh kakek dan nenek-nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melakukan pernikahan yang sah. Dikatakan walam yazillahu yunaqqiluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Terus menerus Allah ini menurunkan aku, memindah aku dari tulang sulbi yang mulia kepada rahim-rahim perempuan-perempuan yang suci. Oleh karenanya tidak boleh kita ini menganggap seluruh sesuatu yang ada di zaman jahiliyah itu adalah tidak benar. Karena pernikahan antara orang tua Nabi itu adalah secara syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa ketika Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hendak menikah dengan Siti Aminah, tampak di wajah Sayyid Abdullah ini seperti bercahaya. Dan itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menikah dengan Aminah, cahaya tadi berpindah kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak lama ayah beliau Sayyid Abdullah ini meninggal dunia. Nah, memang sudah selesai daripada apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu yang menjadi keajaiban, atau dalam bahasa Arabnya adalah irhas, yaitu terjadi peristiwa Ashabul Fil, tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Diceritakan waktu menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada seorang raja yang iri dengan banyaknya orang-orang yang datang ke kota Makkah untuk melakukan tawaf ke Baitullah, sehingga kota Makkah waktu itu menjadi pusat seluruh manusia dari segala penjuru untuk datang tawaf di Baitullah. Raja tadi Abrahah ini membawa pasukan yang berkendaraan gajah-gajah. Ketika sudah mendekat ke kota Mekah, dia bertanya, siapa pemimpin kota Mekah ini? Maka para penduduk orang-orang Quraisy itu menjawab Sayyid Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Sayyid Abdul Muttalib ini
orangnya yang sangat berwibawa menjadi gentar. Bahkan dikatakan di sini sampai pingsan melihat kharra sajidan li Abdul Muttalib, yaitu dia pingsan seperti sujud kepada Abdul Muttalib. Ketika bangun dia ditanya, ada apa kamu datang ke kota Mekah dengan pasukan bergajah ini? Maka Abu Raham menyatakan, saya tidak ingin berperang, cuma saya ini ingin menghancurkan Ka'bah agar orang-orang tidak datang ke kota Mekah, bukan tujuan untuk membunuh orang-orang kota Mekah. Maka melihat itu, mendengar itu, Abdul Muttalib ini mengingatkan seluruh penduduk Mekah untuk keluar dari kota Mekah. Sudah, jangan dihalangi Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tahun kelahiran Nabi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar saja ketika orang-orang Quraisy sudah menghindar dari kota Mekah, Abraha dengan gagahnya masuk kota Mekah dengan pasukan-pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata Allah mengirim burung-burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah tadi. Nah, itu bukan karena perlawanan atau bukan karena peperangan, tapi memang Allah tidak ridho jika di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW kota Mekah ini kacau, hancur, dan itu akan menjadikan kesedihan bagi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya akan kita jelaskan bagaimana peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa saja yang terjadi, kemudian hal-hal keanehan ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir ke atas dunia tidak seperti bayi pada umumnya. Semoga kita semua semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.